Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel Kelas Desain. Pada video kali ini kita akan belajar menggunakan plugin YK Arch. Di video sebelum-sebelumnya kita sudah belajar membuat dinding ya, sama membuat dimensi dengan cepat menggunakan plugin YK Arch. Oke. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Teman-teman bisa pelajari ya. Di video sebelumnya juga saya sudah mengajarkan bagaimana cara mendownload plugin YK Arch yang seperti ini. Dan ini teman-teman sekalian sangat membantu sekali, khususnya teman-teman yang bergerak di bidang engineering, sipil maupun arsitek dan lain sebagainya. Dan ini sangat membantu sekali pada saat kita modeling seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba melanjutkan materi kita ya di sini. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah kolom. Ya, membuat kolom di sini. Oke. Untuk sementara saya matikan dulu dindingnya ya, dinding. Nanti kita akan coba membuat rencana kolom. Saya matikan wallnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba membuat kolom. Nah, di sini kalau kita ke menu, di sini ada juga ya YK Arch. Nah, di sini ya, jika teman-teman belum muncul menu, saya ketik menu bar seperti ini. Nah, ini kan biasanya seperti ini ya, kita punya tampilan AutoCAD. Nah, sekarang untuk memunculkan menu barnya, kita ketik menu bar, enter, kemudian 1 ya. Tapi pastikan teman-teman sudah menginstal yang ini ya. Menginstal yang ini. Di videonya sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara installnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan coba membuat kolom ya, kolom seperti ini. Nah, kita ke sini YK Arch, kemudian di sini ada plain wall, kemudian ada kolom. Nah, di sini ada beberapa perintah. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan ini ya, range kolom. Shortcutnya ini ZZBZ ya, ZZBZ, bisa seperti ini ya. Atau langsung klik di sini. Nah, ini boleh. Di sini ada pilihan default, kemudian angle, size, diameter, fill dan sebagainya. Shortcutnya juga bisa kita menggunakan ZZBZ, BZ ini ya, ZZBZ seperti ini, seperti yang ada di sini tadi. Ini ya, ZZBZ ya, kita klik seperti itu, ZZBZ. Nah, kita klik. Nah, sekarang kita coba misalnya kolom ukuran 20-20 atau 15-15. Ingat, ini menggunakan satuan milimeter ya, ini ada satuan milimeter. Saya ke menu size, ini ke size, kita pilih size seperti ini ya. Oke, nah sekarang tinggal kita masukkan yang defaultnya. Sekarang ini ukuran 400,500, sekarang misalnya 200,200. Oke, nah sekarang 200,200 kita coba bikin ya, 200,200 ini pakai koma ya, 200, enter. Sekarang kita tinggal blok denahnya seperti ini, bangunannya ya. Nah, kita tunggu. Oke, teman-teman, seperti ini. Ini tidak tersambung garisnya, pastikan ketemu seperti ini ya. Nah, ini supaya bisa. Oke, saya ulang ya. Ini saya hapus kembali. Caranya hapus ini kita blok seperti ini, kemudian select similar, kemudian tinggal del di keyboard. Oke, kita ulang ya. Kita ketik ZZBZ seperti ini ya, kemudian kita pilih size, anggaplah tadi 200,200 ya, klik 200,200, enter. Nah, sekarang ini tinggal kita blok untuk garis center lainnya seperti ini. Oke, nah ini teman-teman sudah. Itu di posisi ini belum ya, kita coba ulang kembali di posisi ini ya, kita blok seperti ini. Oke, kemungkinan tadi tidak terlihat ya, makanya ini saya ulang satu kali.
set blok dulu, kemudian seleksi similar, kita buang. Saya ulang ya, jadi ZZ BZ seperti ini ya. Kemudian saya pilih size-nya 200,200, enter. Kita blok seperti ini, pastikan dia full semuanya. Oke, nah ini sudah membentuk dengan sempurna. Misalnya di sini kita mau misalnya ukuran yang berbeda. Anggaplah misalnya 15-20 kita punya kolom. Ya, tinggal kita buat lagi di sini ya. ETR plan arrange kolom. Oke. Kita buat size-nya misalnya 150 ya, 200 misalnya. Enter, kita blok semuanya seperti ini ya. Oke, teman-teman. Nah di sini ya, nah ini sudah membentuk kolomnya seperti ini. Oke, sangat mudah sekali. Nah sekarang ini kan posisinya posisi di belakang ya, kolomnya seperti ini. Nah kita mau garis yang ini yang merah, kita seleksi similar seperti ini ya. Kita bawa ke belakang seperti itu. Kita klik kanan, kemudian draw order, send to back. Nah ini sudah tidak kelihatan garisnya lagi ya. Oke, seperti itu. Begitupun dengan di sini ya, seperti itu. Nah ini cara untuk membuat kolom kotak ya, seperti yang model kotak seperti ini atau persegi seperti itu teman-teman sekalian. Nah sekarang bagaimana kalau dia model misalnya model bulat ya, kolom bulat. Ini kita hapus, saya hapus seperti ini ya. Ini saya buang seperti itu. Nah misalnya kita ingin gunakan kolom bulat. Oke, saya hapus dulu ya yang ini. Oke, baik. Nah sekarang saya ambil kembali perintahnya ZZ BZ. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum kita ke kolom bulat, nah sekarang bagaimana misalnya kalau kolomnya miring ya, kita mau buat misalnya kolom miring yang ukuran 15-20, kita ke tetap tadi sini size, oke, 150,200, enter. Setelah itu saya pilih default, di sini ada angle, kita pilih input angle ya, misalnya kemiringan 45 derajat, kita bikin seperti ini. Nah setelah itu blok semuanya ya, kita blok semuanya seperti ini. Oke, nah ini miring ya. Nah ini kotak miring seperti ini. Nah ini kolom miring ya, seperti itu. Kita buat lagi di sini. Nah seperti itu ya, sangat mudah sekali prosesnya untuk membuatnya. Oke. Nah ini kalau untuk membuat kolom miring seperti itu 45 derajat. Nah sekarang kita akan coba ke kolom bulat. Oke, ini saya klik seperti ini, seleksi similar, saya hapus saja semua datanya dulu. Sekarang misalnya kalau kolom bulat ya, kolom bulat kita ketik ZZ BZ. Oke, kemudian di sini ada diameter. Nah ini diameter, atau kita kesini dulu ya, kita normalkan kembali tadi untuk kemiringannya ya. Saya ke default, kemudian power system. Nah kita buat ZZ BZ. Nah seperti ini ya. Kemudian kita ke diameter. Nah diameternya misalnya diameter, anggaplah diameter berapa ya, anggaplah diameter 10 atau diameter 15 misalnya. Kita masukkan 150, enter. Saya ke sini dulu ya, default angle saya normalkan dulu, power system. Nah enter satu kali, tinggal kita blok seperti ini. Oke, ini adalah kolom bulat teman-teman ya, seperti itu ya. Nah sekarang misalnya kita mau lebih besar kolomnya, teman-teman bisa membuat lagi ZZ BZ seperti ini ya, ZZ BZ. Diameternya misalnya diameter 250
ini adalah kolom bulat, tinggal kita buat seperti ini. Oke, nah ini sudah jadi kolom bulatnya ya. Semoga dipahami ya sampai di sini. Nah ini ya cara membuat kolom bulat. Nah sekarang saya seleksi similar kembali. Sorry, ini aja ya. Ini kita buang saja bagian ini. Ini tetap bagian sini tetap kolom bulat. Nanti kita buat dua versi. Oke, seperti ini ya. Oke, baik. Nah sekarang saya coba ulang kembali ya, ZZBZ. Nah misalnya Z-nya tadi ukuran 200,200, enter. Nah tinggal kita blok seperti ini. Oke, nah sekarang pertanyaan misalnya kita tidak mau membuat arsiran di posisi ini ya, kita mau hilangkan arsirannya, maka boleh juga seperti itu, kita hilangkan arsiran. Nah caranya ZZBZ. Oke, di sini ada fill instead. Nah sekarang saya no ke sini. Oh sorry. Oh ya, sorry teman-teman sekalian. Seharusnya dari di sini. Kita ulang ya. Oke, nah di sini misalnya kita tidak mau ada fill-nya, tidak mau ada arsirannya, tinggal kita ketik ZZBZ seperti ini, ZZBZ, size-nya kita kembalikan tadi 200, kemudian fill state kita buat no di sini ya, n, artinya tidak ada fill n, kita blok saja seperti ini. Oke, nah ini hilang ya. Nah, ini hilang file-nya, hilang arsirannya seperti itu. Oke. Nah jika ingin dikembalikan lagi, caranya sama ya. Seleksi similar, tinggal kita seleksi similar kembali. Saya hapus dulu. ZZBZ. Kemudian size-nya misalnya tadi 200 ya, 200,200. Saya ulang ya, ZZBZ seperti ini. Kemudian diameter, size-nya 200,200, enter. Fill-nya kita bikin yes seperti itu. Tinggal kita blok saja seperti ini. Nah ini otomatis sudah membuat rencana kolom seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, saya rasa bisa ya dipahami sampai sini. Ada beberapa juga pilihan yang lain, tapi nanti kita akan coba pelajari lebih lanjut situ. Nah di sini juga bisa kita membuat kolom L yang seperti ini ya. Ini adalah kolom L, ZZL. Nah di sini ada silian size-nya berapa. Nah, ini tinggal kita atur, misalnya kolom L-nya itu 20, 200,250 misal, contoh ya. Ini filenya boleh langsung misalnya di sini. Oke. Enter. Oh sorry. Sama ya. Oh. Ini ya kolom L seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian, nanti kita lebih pelajari lebih lanjut di bagian ini ya di video selanjutnya. Semoga video ini membantu semuanya teman-teman sekalian dalam proses penggambarannya ya. Oke, saya kira cukup untuk materi kita hari ini. Insyaallah di kemudian hari kita lanjutkan lagi. Terus dukung channel ini, semoga channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.